kita akan mulai ibadah kita Minggu tanggal 5 April 2020. Jemaat Tuhan, jemaat Sungai Silo yang ada di Sungai Silo, walaupun kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Kita undang Roh Kudus Tuhan yang hadir di tengah-tengah ruangan kita agar kita boleh kusuk beribadah. Ibadah kita mulai saat teduh kita mulai. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Bimbing Kami Yesus. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongannya Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 21 ayat 1 sampai 3. Jiwa
kita akan bersama-sama berdoa dari halaman F. Doa bersama pengampunan dosa, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kesempurnaan daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masih bersaat teduh. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 30 ayat 1-3. Wow.
Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan beresponsoria dari Mazmur 31 ayat 9 sampai 16. Kita akan bergantian pada ayat yang terakhir, kita akan bersama-sama membacakannya. Kita mulai. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Kita bersama-sama. Maka hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Kita sama-sama menyanyikan Gloria Patri. Sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel kita pada siang hari ini terambil daripada Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah menyongsong dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat, siang hari ini, minggu depan kita akan mendengarkan lagi, kita bersama di gereja atau tidak, nanti kita akan dengarkan dari Inang Pendeta melalui WA atau telepon.
Kita lanjutkan dengan persiapan doa syafaat. Kita akan bernyanyi kembali nomor 278. Doa syafaat boleh dibawakan salah satu anggota dari keluarga. Kita akan responi atas doa syafaat. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 213. Mengumpulkan persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. 2 Maleakhi 3 ayat 10. Persembahan boleh dikumpulkan anggota keluarga. Kita lanjutkan bernyanyi. Mohon Tuhan memberkati. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 95 ayat 1 sampai 3.
Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-27. Matius 26, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-27. Saya dan Bapak Ibu di rumah kita akan baca secara bergantian. Nanti saya yang akan membacakan ayat yang ke-14, Bapak Ibu yang di rumah ayat yang ke-15, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-27. Tetapi sebelum kita membacakannya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami kembali bersyukur kepadamu di tengah-tengah situasi kami saat ini. Kami masih bisa merasakan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan lewat pujian kami. Terlebih saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, saat ini Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kami, membuka hati kami, telinga kami, pendengaran kami yang kami tujukan kepada Tuhan, sehingga hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang Tuhan akan nyatakan boleh menguatkan kami seluruhnya. Kami sudah siapkan Tuhan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita sama-sama membacakannya seperti saya katakan tadi. Ayat yang ke-14 saya membacakan, 15 Bapak Ibu yang di rumah. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kita mengambil tema jangan menjadi Yudas. Bapak Ibu, kita lihat siapakah sebenarnya Judas Iskariot ini. Kita lihat dalam firman Allah, Judas itu dia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang dipilih dan dikhususkan untuk mengikuti pembelajaran dari Yesus. Artinya Yudas menjadi murid karena Yesuslah yang langsung memilih dia. Dan kita lihat Yudas ini adalah seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Oleh karena itu dia adalah seorang yang dipercayakan oleh Yesus sebagai bendahara untuk mengelola uang dan juga bertugas untuk membagi-bagikan uang bagi mereka yang miskin. Dan Yudas ini adalah orang yang cakap dan dapat diandalkan, dan dia juga adalah seorang yang berpendidikan. Walaupun Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di antara murid yang lain sebenarnya ada dari mereka yang lebih berpengalaman dan mampu dalam hal keuangan dan angka-angka. Tapi Yudaslah yang dipercayakan untuk mengurus uang milik bersama, yaitu kepunyaan murid dan juga kepunyaan Yesus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang mau kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan dari Yudas ini, yang akan menjadi pembelajaran bagi kita agar kita renungkan supaya kita tidak seperti Judas Iskariot. Yaitu pertama, kesetiaan pengabdian kita di dalam mengikut Yesus bisa saja luntur karena uang atau karena keserakahan terhadap uang. Kenapa dikatakan demikian? Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ketika Maria datang meminyaki kaki Yesus dan menumpahkan minyak narwastu yang begitu mahal di kaki Yesus, Yudas datang dan berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya itu diberikan kepada orang miskin?" Kita lihat sepertinya Yudas begitu memperhatikan nasib dari orang-orang yang tidak mampu. Padahal sebenarnya hatinya licik, karena Yudas adalah seorang pencuri. Yudas lebih mencintai uang daripada pelayanan dan pengorbanan untuk Yesus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, terkadang kita bisa saja seperti Judas, lebih mencintai uang dan harta benda dunia ini daripada Yesus. Karena keserakahan akan uang bisa mematikan kepercayaan kita kepada Yesus. Dan keserakahan kita akan uang bisa menjual iman kita, menjual harga diri kita, menjual martabat kita. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus, harta benda menyedot hati kita lebih kuat daripada cinta kita kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Yesus, bagaimana kita supaya kita tidak seperti Judas ini? Karena setiap orang yang telah Tuhan titipkan harta,
Setiap orang memiliki harta yang berbeda, dan itulah titipan Tuhan. Walaupun itu berbeda-beda, tapi kenyataannya tidak semua kita bisa mengelolanya dengan baik. Dan malah terkadang harta benda ini membuat kita kehilangan akan Yesus dan menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Kita lupa bahwa semua pemberian Allah dalam hidup kita sebenarnya adalah sarana bagi kita untuk semakin kita mencintai Yesus. Karena itu Bapak Ibu, jangan gantikan Yesusmu dengan harta dunia ini. Karena mereka yang mencintai uang, firman Tuhan katakan, mereka yang mencintai uang dan harta dunia akan kehilangan kesempatan dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama. Jangan lakukan kesetiaanmu dalam mengikut Yesus luntur oleh karena uang. Yang kedua, bisa saja kita mengenal Tuhan, bisa saja kita katakan kita mengenal dekat dengan Yesus, tapi hati kita jauh dari Yesus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, orang yang sudah percaya dan mengikut Yesus bisa mengkhianati Yesus sama seperti Yudas, karena hati kita tidak dekat dengan Tuhan, tapi jauh oleh karena uang, oleh karena harta dunia lebih berada dan lebih dekat di hati kita. Kita lihat Yudas, dia sudah melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan dan juga langsung menerima pengajaran akan firman Tuhan. Tapi Yudas bisa mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Uang yang bukan karena jumlah yang banyak, tapi bisa menghancurkan imannya kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, jika hati kita jauh dari Yesus, kita bisa menjadi Yudas. Kita bisa menjual hubungan, menjual iman kita kepada Yesus demi mempertahankan cinta kita kepada wanita atau laki-laki lain. Kita bisa menjual Yesus demi mempertahankan kedudukan, menjual kejujuran di dalam Tuhan demi mendapatkan uang, menjual hubungan dekat kita dengan Yesus oleh karena semua yang bisa menghancurkan hubungan dekat kita dengan Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus, berhentilah menjual dan menggantikan Yesus demi uang atau harta dunia ini. Karena tidak ada yang lebih berharga di dunia ini dibandingkan Yesus. Karena hartamu tidak bisa kamu bawa ketika kamu mati. Yang bisa kamu bawa hanyalah iman, cinta kita kepada Yesus saja. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika hati kita lebih dekat dengan Tuhan dan kerajaannya, maka hati kita akan mencerminkannya lewat perbuatan dan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita bisa dekat dengan Yesus, tapi iman kita bisa tidak bertumbuh, sama seperti Yudas. Yudas senantiasa bersama dengan Yesus dan langsung menerima mendengar pengajaran akan firman Allah dari Yesus. Yudas juga sudah melihat banyak hal yang diperbuat Yesus. Dia melihat orang buta dicelikkan matanya, orang sakit kusta menjadi sembuh. Yudas juga melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yudas juga melihat bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari mati dihidupkan kembali. Tapi iman daripada Yudas tidak bertumbuh. Dia tidak percaya dan dia tidak meyakini Yesus. Yudas lebih memilih uang daripada mengasihi Yesus. Yang terpenting dalam hidup Yudas adalah uang. Bapak Ibu,
Terkadang kita juga lebih memilih hal-hal yang fana ini, yang suatu waktu kita akan tinggalkan ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang bisa kita bawa, dan yang kita bawa menghadap pengadilan adalah iman kita. Sejauh mana iman kita dalam mengikut Yesus? Apakah selama hidup kita lebih banyak memikirkan dan mengkhawatirkan akan hidup di dunia ini, atau kita sudah mempersiapkan diri di dalam menyongsong pengadilan Allah kelak? Bapak Ibu, betapa malangnya kita. Sudah berpuluh tahun kita hidup dan mengakui sebagai pengikut Yesus Kristus, tapi hidup kita dalam iman kita tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Karena itu selagi Tuhan beri kesempatan dalam hidup ini, berubahlah. Jangan seperti Yudas yang akhirnya mati sia-sia dalam penyesalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, setialah dalam mengikut Yesus, walaupun harus menghadapi banyak masalah, menghadapi tantangan dan kedekatan, dan pengakuan kita akan Yesus bisa saja membuat kita makin dekat, makin mencintai, makin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Karena itu, hasilkanlah buah-buah iman kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terkadang kami tidak sadar, terkadang kami seperti Judas di dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami katakan kami percaya kepada Engkau, kami dekat, kami beriman kepada Engkau, tapi hati kami jauh dan tidak bertumbuh di dalam Yesus. Tuhan, kasihanilah kami dan ampunkanlah kami. Tolonglah kami supaya kami tidak menjadi Judas yang senantiasa mengkhianati Engkau, tidak mempercayai Engkau dalam hidup kami. Kami lebih takut kepada hal-hal duniawi yang satu waktu kelak akan kami tinggalkan. Tuhan, berkatilah kami seluruhnya. Dalam suasana saat ini Tuhan, kami mau percayakan seluruh jemaat Tuhan, jemaat Gereja Metodis Indonesia yang ada di Sungai Silo ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkatilah mereka satu persatu, pagarilah tubuh jasmani mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya segala sakit penyakit, apalagi suasana saat ini virus yang sedang melanda negara kami, supaya tidak mengena kepada orang-orang yang mengikut Engkau Tuhan, yang percaya kepadamu, karena Tuhan akan memagari tubuh jasmani mereka. Kami mau percayakan Tuhan seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang berduka Tuhan akan hiburkan, yang mengalami banyak hal Tuhan akan mampukan di dalam kesetiaan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami seluruhnya. Di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan. Apapun situasi kita percaya kita terus akan mengikut Tuhan tanpa mengingkari Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani kita nomor 131 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mengikut Yesus keputusan-Mu,
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan kepada Allah beri puji. Jemaat Tuhan, cintailah Yesus lebih dari semuanya. Oleh karena itu, kita akan bersuka cita di dalam mengikut Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.